Halo, perkenalkan nama saya Rini Rusdina Blistolen, NIM 20110069, kelas A, Prodi Sistem Informasi semester 4. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas perencanaan keberlangsungan bisnis. Oke. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan keuntungan dan kerugian dari yang pertama full backup, yang kedua incremental backup, dan yang ketiga differential backup. Yang pertama full backup. Baik, di sini perbedaan dari backup. Semua file yang dipilih tidak memperdulikan atribut archivebit file. Setelah file di backup, maka archivebit dari file tersebut akan dihapus sampai file tersebut dimodifikasi. Ketika archivebit di-set kembali, ini mengindikasikan bahwa data tersebut telah berubah dan perlu di-backup lagi. Keuntungan dari backup, yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih singkat. Yang kedua, jika banyak melakukan incremental backup, maka data yang di-backup semakin kecil ukurannya. Yang ketiga, backup lebih cepat daripada full backup dan membutuhkan tempat sementara yang lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh full backup. Kerugian, waktu untuk restore sangat lama. Oke, yang kedua, incremental backup. Baik, di sini perbedaan keuntungan kerugian dari incremental backup. Perbedaan, incremental backup lebih cepat dan lebih sedikit membutuhkan media penyimpanan karena hanya menyimpan salinan data yang mengalami perubahan sejak backup terakhir. Aplikasi backup akan merekam dan melacak waktu dan tanggal semua proses backup yang telah dilakukan sebelumnya. Keuntungan yang pertama, waktu yang dibutuhkan pada proses incremental backup lebih cepat daripada full backup. Yang kedua, proses incremental backup membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil. Kerugian, proses restore file lebih sulit dan lama karena meliputi lebih dari satu backup set. Oke, selanjutnya yang ketiga, differential backup. Di sini perbedaan keuntungan dan kerugian dari differential backup. Perbedaan seperti incremental backup, differential backup juga hanya menyalin semua data yang diubah dari proses pencadangan sebelumnya. Bedanya, tiap kali diakses kembali, differential backup akan terus menyalin semua data yang diubah sejak proses backup sebelumnya rampung. Keuntungan, yang pertama, peningkatan kecepatan memulihkan dari incremental backup. Yang kedua, dua file yang dibutuhkan pada saat pemulihan data yang di-backup. Kerugian, yang pertama, lambatnya backup dari backup data tambahan. Yang kedua, menyimpan banyak file cloning.
Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.